kalimat Alhamdulillah. Kalimat yang singkat tapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, setiap saat beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kalimat yang pertama beliau ucapkan ketika bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kalimat yang terakhir nanti setelah beliau mau tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala afdalu ibadillahi yawmal qiyamah al-hammadun. Hamba-hamba yang paling afdal di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah al-hammadun, yang sering mereka bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah setiap keadaan, setiap saat, setiap waktu mengucapkan Alhamdulillah. Ketika bangun tidur, bayangkan doa yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun tidur langsung beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa yang biasa kita baca, yang biasa semua hafal. Ada satu lagi doa yang sangat luar biasa, karena di dalam doa ada 3 nikmat penting sekali bagi setiap orang untuk selalu mengingatkan 3 nikmat itu. Dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, qala yamsahu an-nawma an wajhi. Yang pertama beliau menusap wajah dia. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. 3 nikmat. Yang pertama, radda alayya ruhi, Allah kembalikan ruh kepada jasadku. Alhamdulillah. Karena saat kita mau tidur ada doa yang biasa kita baca, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh فإن أمسكت نفسي فارحمها. Jika ya Allah engkau cabut ruh kami, rahmatilah kami. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Kalau masih diberikan umur lagi, masih diberikan waktu lagi, masih diberikan kesempatan lagi, fahfadha, lindunilah kami sebagaimana engkau melindungi orang-orang saleh. Berarti sebelum tidur kita yakin bahwa bisa jadi saat tidur Allah cabut ruhnya. Karena sebenarnya tidur itu kata ulama namanya mautatun sughra, mati kecil. Saat tidur itu sebenarnya mati, sebagian dari mati tapi namanya mati kecil, mautatun sughra. Ada mati kecil, ada mati besar. Mati besar itu meninggalkan dunia. Mati kecil saat tidur. Kenapa kata ulama mati kecil? Karena saat tidur tidak sadar. Kalau ada yang ngobrol, enggak dengar. Betul enggak? Ada suara, enggak dengar. Ada yang lewat, enggak terasa. Padahal sebagian bisa waktu tidur, matanya terbuka. Pernah lihat orang seperti itu enggak? Tidurnya begini. Ketika lewat, matanya terbuka, tapi tidak bisa melihat. Karena itu kata ulama sebenarnya itu mati kecil. Ketika bangun lagi, alhamdulillah, artinya Allah masih berikan kesempatan. Radda alayya ruhi, Allah kembalikan ruh kepada jasadku karena ruh ditahan saat itu. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, qal wa'afani fi jasadi, Allah berikan afiat kepada jasadku. Alhamdulillah, bangun di pagi hari dengan sihat wal afiat. Alhamdulillah. Ini 2 nikmat. Yang ketiga, yang paling utama, wa adzina li bi dzikrihi, Allah mengizinkan aku masih berzikir, beribadah, menyebutkan nama Allah. Alhamdulillah. Itu yang ketiga yang paling utama. Karena kalau yang pertama diberikan umur, yang kedua diberikan sihat wal afiat, tidak cukup. Kalau yang ketiga tidak ada, yaitu taufik, hidayah, berzikir, beribadah. Sering saya dengar dari jemaah, Syekh fulan, Pak, Ibu, yang penting sehat. Betul enggak? Sering kita dengar
Salah. Yang penting masih beriman, walaupun kurang sehat, walaupun masih kurang apapun dari dunia, yang penting iman. Karena setelah meninggalkan dunia, malaikat tidak bertanya, bagaimana Pak, sehat? Tidak bertanya, hanya bertanya mengenai iman kita saja. Malaikat tidak bertanya, fulan ini siapa? Di dunia jabatannya apa? Hartanya berapa? Kesehatannya bagaimana? Umurnya berapa? Mereka tidak bertanya. Hanya satu, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Itu yang paling utama. Karena itu ketika ada seorang datang ke masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa orang yang terbaik di antara manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu, yang umurnya panjang, yang diberikan oleh Allah umur sampai 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Itu orang yang paling baik, paling afdal. Tetapi bukan hanya umurnya panjang. Qal tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang tapi amalannya terbaik. Semakin diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah, semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia lebih baik lagi, salatnya, ibadahnya, bacaan Quran, sedekahnya, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qal al-mu'minul kayyis, mu'min yang cerdas, mu'min yang pintar. Siapa kira-kira? Qal man hasaba nafsahu, selalu muhasabah diri, selalu evaluasi diri, selalu perbaiki diri, ingin menjadi lebih baik. Itu seorang mukmin yang cerdas. Qal wa amila lima ba'da al-maut, dan selalu beramal sesudah mati, selalu berfikir untuk nanti sesudah mati, karena dia yakin bahawa sebentar lagi, sesaat lagi meninggalkan dunia, pindah ke alam akhirat. Bagaimana saya? Apakah sudah siap? Bagaimana? Apakah saya sudah siap? Belum. Apakah sudah punya bekal untuk akhirat atau tidak? Apakah bekal kita sudah punya kita bekal atau belum? Apakah bekal yang kami punya cukup atau tidak untuk akhirat nanti? Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Selalu muhasabah, selalu evaluasi, selalu berfikir untuk akhirat. Dan buah muhasabah adalah qal wa amila lima ba'dal maut, selalu beramal sesudah mati. Setiap hari, dari pagi sampai malam, orang mukmin yang cerdas yang berfikir untuk akhirat. Setiap ucapan atau yang dia lakukan, apakah ini bermanfaat untuk akhirat atau tidak? Ini baik bagi saya atau tidak? Ini menolong, membantu saya di akhirat atau tidak? Ini bekal akhirat atau tidak? Itu orang mukmin yang cerdas. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpul di masjid, salat berjamaah, apalagi masuk berkenan hadir di majlis habis salat subuh. Itu sebuah nikmat besar, itu bekal akhirat. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Allah berikan nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Saya sampaikan singkat beberapa amalan saja, khususan kepada jamaah yang masya Allah luar biasa. Jamaah Masjidul Fitrah yang rajin jaga salat subuh khususnya berjamaah. Saya menyampaikan amalan yang seluruh jamaah tadi melaksanakan amalan itu, yang sangat indah, sangat luar biasa. Saya menyampaikan amalan itu untuk menghiburkan. Itu kalau kita tahu apa yang kita dapat, senang, bahagia hati kita. Khususnya di waktu subuh. Karena itu sering saya sampaikan, jamaah salat subuh itu jamaah istimewa. Wallahi beda dengan jamaah-jamaah yang lain. Karena waktu subuh itu istimewa. Ada satu amalan di waktu subuh yang tidak mungkin kita ganti dengan amalan-amalan yang lain. Sebelum salat fardu, kita melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Betul? Tadi masing-masing melaksanakannya 2 rakaat yang singkat,
sunnah baca di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Selesai. Saking singkat salat 2 rakaat itu, ketika Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, karena Rasulullah SAW suka salat itu di rumah, di tempat beliau, baru beliau berkunjung ke masjid. Suka salat sunnah di rumah. Aisyah melihat salat Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya bingung, apakah Rasulullah baca surat Al-Fatihah atau tidak dalam 2 rakaat itu? Apakah Rasulullah baca surat Al-Fatihah atau tidak? Saking singkat, cepat salat 2 rakaat, singkat, luar biasa. Kata Aisyah, apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau tidak? Karena kebiasaan beliau salatnya panjang, salatnya lama, salatnya luar biasa. Tapi salat sunnah subuh singkat, kata Aisyah. 2 rakaat itu yang sebelum subuh, Nabi SAW bersabda, "Qal khairum minad dunya wa ma fiha." Lebih baik dari dunia seisinya. Saya yakin mungkin jemaah pernah dengar hadis ini. Tapi bayangkan, lebih baik dari dunia. Artinya apa? Artinya masing-masing kita ketika melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh mendapatkan lebih baik, lebih besar daripada dunia. Bayangkan, bisa nggak kita hitung nilai dunia sekarang? Bisa nggak? Kira-kira berapa kalau mau hitung nilai rupiah misal dunia, berapa kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa. Pernah saya lihat posting ya di media, orang kaya raya di Jakarta dan sekitarnya, fulan punya 30 triliun, fulan 27 T, 20 T, 17 T. Sekarang kok semuanya T, nggak ada juta. Ada kira-kira yang punya 1 T di sini nggak? Ada. Teh manis, teh tawar, teh banyak, teh. Semuanya begitu, teh 17, 9 teh, luar biasa. Itu baru yang di Jakarta, belum bisa hitung yang lain. Belum bisa kita hitung yang di negeri barat, di timur, di mana. Coba lihat, kumpulkan semua. Kumpulkan semua yang di dunia. Kira-kira berapa? Nggak bisa hitung. Wallahi yang melaksanakan 2 rakaat sunnah qabliyah subuh mendapatkan lebih baik, lebih besar dari itu semua. Nanti setelah meninggalkan dunia, Allah membuka ghaib, kita melihat kebaikan amalan saleh yang kita rajin melaksanakan di dunia. Bayangkan saudara. Karena itu 2 rakaat sunnah qabliyah, tolong jangan sampai tinggalkan sama sekali. Walaupun di antara jamaah baru masjid masbuk belum sempat salat 2 rakaat, boleh habis salat 2 rakaat qabliyah subuh. Walaupun dalam keadaan musafir, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun di rumah baru bangun ketiduran, astaghfirullah, udah terbit matahari, ambil air wudu, salat 2 rakaat dulu sunnah qabliyah, baru salat subuh. Jangan tinggalkan sama sekali. Karena Nabi SAW tidak pernah beliau tinggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Sampai sebagian ulama sebagian ulama berkata salat sunnah qabliyah itu saking pentingnya, kata ulama wajib, tidak boleh tinggalkan. Di Madinah dulu, sering ketika saya masuk Masjid Nabawi khususnya salat subuh, saya alhamdulillah kadang-kadang suka salatnya di rumah, salat sunnah qabliyah. Setelah itu turun, naik mobil menuju ke Masjid Nabawi, alhamdulillah sempat salat di masjid. Karena lebih baik salat sunnah di rumah. Tapi kalau khawatir salat di rumah nggak sempat, misal takbiratul ihram atau salat berjamaah, lebih baik di masjid. Karena lebih baik kita mengikuti salat mulai dari takbiratul ihram. Karena mohon maaf, rata-rata di Indonesia ini waktunya antara azan dan iqamah ya, berapa menit?
10, ada yang 5, ada 7, 8 menit. Kalau khawatir salat di rumahnya jauh, datang ke masjid, salatnya salah sahih. Betul enggak? Karena itu lebih baik salat di masjid. Tapi kalau salat, misal kalau di Madinah rata-rata 20 sampai 30 menit antara azan dan iqamah. Berarti kalau salat di rumah baru menuju ke masjid bisa sempat salat. Setiap kali ketika salat, tapi kadang-kadang ketika saya masuk masjid sudah mulai iqamah. Ketika mulai iqamah lebih baik kita ikut salat berjamaah. Tapi sering ketika saya masuk masjid, saya melihat beberapa jamaah baru masuk masjid, sudah mulai iqamah mereka salat. Mau salat apa? Sunnah qabliyah. Saya kaget kok sunnah qabliyah sekarang. Karena sudah iqamah, lebih baik kita mengikuti imam salat berjamaah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Kalau sudah iqamah tidak ada salat kecuali salat maktubah, salat fardu. Tidak boleh ada yang saya sedang baca Quran, saya mau salat sunnah, tidak boleh. Tapi kenapa mereka begitu? Sebelum saya bicara apapun atau ingkari mereka atau apa, saya tanya guru ulama. Ustaz, Syekh, saya sering melihat orang salat subuh khususnya tidak pernah saya lihat di waktu-waktu yang lain. Ketika masuk masjid, sudah iqamah mereka tetap mau salat sunnah qabliyah. Kenapa kira-kira? Kata guru, kira-kira mereka dari mana? Orang itu dari mana? Maksudnya dari negara mana? Karena kita di Madinah, karena sering lihat dari seluruh dunia, kita sudah tahu. Ketika melihat wajahnya, orang itu dari mana? Kita sudah tahu. Pengalaman kita. Orang itu dari mana? Saya bilang orang itu dari Pakistan, dari India. Sudah tahu dari wajahnya. Karena sering kan di Madinah bertemu jamaah dari seluruh dunia, saya tahu. Kalau melihat jamaah tahu ini jamaah Indonesia, ya, jamaah Bandung. Nah, kalau Bandung belum tahu ini. Ya begitu langsung. Saya berkata jamaah Pakistan dan India. Kata beliau rata-rata mereka mengikuti mazhab Imam Abi Hanifah. Di mazhab Imam Abi Hanifah sebagian ulama berkata tidak boleh laksanakan salat wajib sebelum salat sunnah subuh, khususnya salat subuh. Bayangkan, penting sekali. Walaupun kesepakatan ulama yang wajib hanya 5 waktu. Selain itu ada sunnah muakkad. Bayangkan saking pentingnya ada ikhtilaf antara ulama. Bayangkan. Karena itu 2 rakaat yang lebih baik dari dunia jangan tinggalkan. Walaupun masbuk. Terus gimana caranya kalau saya masuk masjid? Masbuk sudah selesai salat, boleh habis salat subuh, berdiri lagi salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah kanan kiri, kok salat apa ini? Ini salat subuh nggak ada qabliyah, Pak. Ini salat subuh. Kasih yang ke ini nantuk ini, Pak. Salat subuh ini. Ya lanjut, Allah sampai selesai. Pak, ini salat apa? Sunnah qabliyah. Qabliyah, tapi ini waktu ba'diyah, Pak. Nggak ada ba'diyah. Iya, qabliyah, tapi nggak sambat salat di waktu ba'diyah. Boleh saja. Kok boleh? Tapi kata guru habis salat subuh tidak boleh salat. Betul enggak? Begitu. Kalau ragu-ragu tidak boleh salat, jangan, enggak apa-apa. Boleh nanti setelah terbit matahari salat 2 rakaat. Niatnya apa? Sunnah qabliyah tadi yang belum sempat melaksanakannya. Walaupun habis salat subuh boleh aja, tidak ada larangan. Karena salat bukan nafilah, karena salat ada sebab, yaitu sunnah qabliyah yang belum sempat. Luar biasa. Ingat saudara, setiap kali ketika melaksanakan 2 rakaat qabliyah, bayangkan keutamaan yang kita dapat. Saya mendapatkan lebih besar dari dunia seisinya. Luar biasa. Ini khususan untuk para jamaah salat subuh. Alhamdulillah. Yang kedua singkat saja, habis salat subuh ada amalan, tolong jangan tinggalkan. Yang mengamalkan amalan ini mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. 1 ayat baca sesudah salat fardu. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saudara, Bapak Ibu, kalau kajian subuh hari ini hanya itu saja yang kita dapat, bawa pulang dan amalkan, wallahi beruntung semua. Bacaan ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak
Tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Jujur saja, saya sangat senang dengan hadis ini. Karena itu sering saya sampaikan kepada jemaah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak berkata dalam hadis, yang baca ayat kursi sesudah salat fardu akan masuk ke dalam surga. Bukan begitu. Kalau begitu sudah jelas, kita yakin, aman. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalanginya dari surga. Bedanya apa? Tidak ada yang menghalanginya. Artinya Rasulullah memastikan bahwa orang yang baca ayat kursi sesudah salat fardu, dia menjadi ahli surga. Tidak ada yang menghalanginya dari surga. Satu ayat saja, luar biasa. Inilah keutamaan Al-Quran. Habis salat baca zikir yang biasa, salah satunya ayatul kursi. Tolong jangan tinggalkan. Mungkin di antara jemaah sudah tahu keutamaannya atau baru tahu keutamaannya, sering lupa membacanya. Tolong mulai hari ini jangan tinggalkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau hanya itu saja, kalau setiap majelis kita dapat satu ilmu, kita amalkan, beruntung. Kalau nanti setelah pulang ke rumah ketemu teman saudara, Pak, dari mana? Dari masjid. Salat subuh sudah lebih dari tadi. Ada kajian, alhamdulillah, bersama Syekh Muhammad Jabir. Kajian mengenai apa? Saya lupa ini. Tapi yang saya ingat itu kata beliau, bacaan ayat kursi, beruntung. Karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga. Artinya, insya Allah sudah ahli surga semua. Amin. Baca enggak tadi habis subuh ini? Baca enggak? Ibu-ibu baca enggak? Alhamdulillah. Boleh cek ya? Saya suka tanya ini, cek. Kira-kira yang tadi habis salat subuh baca ayat kursi, yang baca saja boleh angkat tangannya. Yang baca saja, yang tadi lupa enggak apa-apa. Ya, yang lupa jangan angkat tangan. Yang tadi baca. Kok yang suaranya keras itu tadi di mana ya? Tadi hampir semua ya, ibu-ibu khususnya. Ya, saya tahu. Kenapa saya suka cek? Supaya momen ini membuat kita malu. Iya betul, tadi saya lupa. Iya betul. Kenapa lupa? Kadang-kadang jemaah menunggu imam, menunggu takmir masjid, mereka baca baru mau ikut. Tapi terus kalau imam atau ini enggak baca zikir, atau imam enggak baca ayat kursi. Saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia, jarang ada imam walaupun baca zikir jama'i sesudah salat, jarang ada yang baca ayat kursi. Jarang ada yang baca. Kalau enggak baca, kita enggak baca, jangan. Baca. Baca. Kalau imam enggak baca, baca masing-masing. Kalau salatnya sendiri di rumah, baca. Ketiduran, baru bangun, salat fardu langsung setelah salat baca. Kuburu di mana-mana, di kantor, di masjid, dalam perjalanan. Walaupun setelah salat kuburu ada teman yang nunggu, ada aktivitas lagi dalam perjalanan, baca, jangan tinggalkan. Karena yang baca ayat kursi tidak ada yang menghalanginya dari surga. Harapan kita surga. Tujuan kita surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menawarkan, memberikan amalan yang begitu singkat, yang begitu sederhana, yang ringan sekali, yang mengamalkan mendapatkan surga Allah, ambillah. Amalkan, karena itu harapan dan tujuan kita. Apalagi amalan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hadisnya sahih, amalkan. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup ada doa yang terakhir yang saya suka juga sampaikan kepada jemaah. Saya tidak bosan menyampaikan doa ini kepada jemaah. Kenapa? Karena doa ini juga yang baca doa ini menjadi ahli surga. Kalau saya sendiri baca zikir atau doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amalan keutamaannya surga, saya suka mengamalkan. Saya semangat mengamalkan. Karena itulah harapan kita. Datang ke masjid Bapak Ibu salat subuh. Kenapa? Kalau lanjut tidur itu lebih enak, betul tidak? Tapi walaupun tidurnya misal jam 12, waktunya enggak cukup, tidurnya enggak cukup, tetap kita memaksa diri bangun salat subuh datang ke masjid. Kenapa kira-kira? Mau apa? Apa yang menarik di masjid? Kira-kira ada yang bagi-bagi di masjid, ada sesuatu? Enggak ada. Harapan kita apa? Ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, itu saja.
beramal saleh, berpuasa, bersedekah, baca Quran, berjuang. Harapannya apa? Ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sebentar lagi kita pindah ke alam akhirat. Kalau di akhirat nanti tidak ada jalan, tidak ada jalur kecuali dua. Surga, neraka. Harapan kita nanti di akhirat selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ketika Nabi SAW menawarkan, amalkan amalan ini masuk surga, amalkan kesempatan ini bagi kita. Seperti ayat kursi dan doa ini. Doa ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca doa ini, surga mendoakan. Surga mendoakan. Surga memohon kepada Allah. Bayangkan, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Allah, saya ingin fulana ini masuk ke dalam surga. Tolong ya Allah. Bayangkan siapa yang berdoa, surga meminta kepada Allah. Kalau baca doa, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Sudah hafal semua? Singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Hanya baca doa ini, Nabi SAW bersabda, man qala, barang siapa yang membaca doa, Allahumma inni as'alukal jannah 3 marrat, 3 kali saja, qalatil jannah, langsung surga berkata, surga berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Langsung surga berdoa, ya Allah, masukkan fulan ini, fulana ini ke dalam surga. Kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca lagi lusa, surga mendoakan lagi lusa. Baca setiap hari, surga mendoakan setiap hari. Saudara, tidak mungkin orang yang setiap hari surga mendoakan, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam surga. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengecewakan kita. Pasti Allah menerima doa surga. Surga bikin kita masuk, surga yang mencari kita nanti. Karena itu bacalah doa ini, amalkan, semoga kita menjadi ahli surga. 3 kali saja. Mari kita sama-sama baca doa ini di akhir majlis ini. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Yakin saudara, saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan seluruh jemaah ini ke dalam surga.